saya ingin menjelaskan 4 layanan. Yang pertama, layanan konsultasi. Yang kedua, layanan mediasi. Yang ketiga, layanan advokasi. Yang keempat, layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama, layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan, yaitu disebut konsulti, yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konsultan dan konsulti. Konsultasi dapat dilaksanakan di berbagai tempat dan berbagai kesempatan, seperti di sekolah atau di kantor tempat konsultan bekerja, di lingkungan keluarga yang mengundang konselor, di tempat konselor praktik mandiri atau privat, atau tempat-tempat lain yang dikehendaki konsulti dan disetujui konselor. Dimanapun konsultasi diadakan, suasana yang tercipta haruslah rileks dan kondusif serta memungkinkan terlaksananya asas-asas konseling dan teknik-teknik konsultasi. Tujuan dari layanan konsultasi adalah layanan konsultasi bertujuan agar konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan atau alat permasalahan yang dialami pihak ketiga. Asas yang ada di layanan konsultasi adalah tiga etika dasar konseling, yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien sendiri sepenuhnya berlaku pada proses konsultasi. Yang kedua, ada layanan mediasi. Layanan mediasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan konselor atau guru terhadap dua orang atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan dan saling bertentangan serta saling bermusuhan. Dengan layanan mediasi, konselor berusaha mengantarkan atau membangun hubungan di antara mereka, sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak. Tujuan dari layanan mediasi yaitu layanan mediasi pada umumnya bertujuan agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara klien, yaitu pihak-pihak yang berselisih. Asas yang ada di layanan mediasi yaitu pada dasarnya semua asas konseling perlu mendapat perhatian dan diterapkan dalam layanan mediasi. Asas-asasnya antara lain yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kesukarelaan, asas kemandirian, dan asas-asas lainnya. Yang ketiga ada layanan advokasi. Layanan advokasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu konseli untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapat perlakuan yang menyalahi hak-haknya. Salah satu fungsi umum konseling adalah fungsi advokasi, yang artinya membela hak seseorang yang tercederai. Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang memiliki berbagai hak yang secara umum dirumuskan di dalam dokumen HAM. Fungsi advokasi dalam konseling berupaya memberikan bantuan agar hak-hak keberadaan, kehidupan, dan perkembangan orang atau individu atau klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas, dihalangi, dihambat, dibatasi, atau dijegal. Tujuan dari layanan advokasi ini yaitu layanan advokasi dalam konseling bermaksud mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang hendak dilaksanakan terhambat dan terkekang, sehingga keberadaan, kehidupan, dan perkembangannya khususnya dalam bidang pendidikan menjadi tidak lancar, terganggu, atau bahkan terhenti atau terputus. Asas yang ada di layanan advokasi yaitu di dalam layanan ini terdapat asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan asas kegiatan. Nah, yang keempat ada layanan penempatan dan penyaluran. Individu sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan, sehingga tidak sedikit individu yang bakat, kemampuan, minat, dan hobinya tidak tersalurkan dengan baik. Individu seperti itu tidak mencapai perkembangan secara optimal. Mereka memerlukan bantuan atau bimbingan dari orang-orang dewasa, terutama konselor, dalam menyalurkan potensi dan mengembangkan dirinya.
Penempatan dan penyaluran siswa di sekolah. Yang pertama, layanan penempatan di dalam kelas. Layanan penempatan di dalam kelas merupakan jenis layanan yang paling sederhana dan mudah dibandingkan dengan layanan penempatan penyaluran lainnya. Namun demikian, penyelenggaraannya tidak boleh diabaikan. Penempatan masing-masing anak secara tepat akan membawa keuntungan. Yang pertama, bagi siswa yang bersangkutan, yaitu memberikan penyesuaian dan pemeliharaan terhadap kondisi individu siswa atau kondisi fisik, mental, dan sosial. Yang kedua, bagi guru, khususnya dalam kaitannya dengan pengolahan kelas, dengan penempatan yang tepat menjadi lebih mudah menggerakkan dan mengembangkan semangat belajar siswa. Penempatan dan penyaluran ke dalam kelompok belajar. Pembentukan kelompok belajar mempunyai dua tujuan pokok. Pertama, untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dan yang kedua, untuk wadah belajar bersama. Terus penempatan dan penyaluran ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu ciri yang menonjol dan kegiatan ekstrakurikuler adalah keanekaragamannya, mulai dari memasak sampai musik, dari pengumpulan perangko sampai dengan permainan hoki. Hampir semua minat remaja dapat digunakan sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Banyak kebutuhan siswa yang dapat dilayani melalui kegiatan ekstrakurikuler, misalnya dalam menyesuaikan diri dengan tema-tema di lingkungannya yang baru atau dalam usaha mendapatkan teman-teman baru. Penempatan dan penyaluran ke jurusan atau program studi. Usaha pemberian bantuan diawali dengan menyajikan informasi pendidikan dan jabatan yang cukup luas. Informasi itu sebagaimana telah digambarkan terdahulu hendaknya dapat mengarahkan siswa untuk mengalami tujuan, isi kurikulum, sifat, syarat-syarat memasuki program studi tertentu, cara dan keterampilan belajar, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, dan kesempatan kerja setelah tamat dari setiap jurusan atau program studi. Selanjutnya, bagi siswa-siswa yang memerlukan dapat diadakan konsultasi pribadi atau konseling perorangan. Penempatan dan penyaluran lulusan. Yang pertama, penempatan dan penyaluran ke dalam pendidikan lanjutan. Penempatan dan penyaluran siswa pada pendidikan lanjutan tidak dapat dilakukan secara acak, tetapi memerlukan perencanaan yang matang sebelum siswa tamat dari bangku sekolah yang sedang didudukinya. Karena hal ini, baik langsung maupun tidak langsung, juga akan menyangkut sekolah secara keseluruhan, maka sekolah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menyelenggarakan pelayanan penempatan dan penyaluran pada siswa setelah mereka tamat nanti. Yang kedua, penempatan dan penyaluran ke dalam jabatan atau pekerjaan. Di samping penempatan dalam pendidikan, sekolah juga membantu para siswanya yang akan memasuki dunia kerja. Layanan penempatan dan penyaluran bisa dikatakan khusus yang paling nyata dari berbagai fungsi pemeliharaan dan pengembangan dalam segala pelayanan bimbingan dan konseling. Demi suksesnya layanan penempatan dan penyaluran ini, kerjasama antara konselor, guru, dan orang tua sangat penting. Apabila trio guru, konselor, orang tua kompak dan matang dalam menangani layanan penempatan dan penyaluran, demi kebahagiaan anak sangat dapat diharapkan perkembangan anak berada pada jalur yang tepat. Tujuan yang ada di penempatan dan penyaluran, yaitu tujuan umum layanan penempatan dan penyaluran adalah diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk pengembangan potensi dirinya. Tempat yang dimaksudkan itu adalah kondisi lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-emosional, dan lebih luas lagi seperti lingkungan akademik, lingkungan sosial, lingkungan budaya, secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan individu. Asas yang ada di dalam layanan penempatan dan penyaluran adalah asas kesukarelaan dan keterbukaan. Subjek layanan klien sangat penting. Posisi klien untuk mengalami keputusan sendiri harus mendapatkan penguatan. Setelah itu, asas kekinian dan asas kegiatan merupakan jaminan bagi kelancaran dan suksesnya layanan penempatan dan penyaluran. Asas kerahasiaan diterapkan untuk hal-hal yang bersifat pribadi, khususnya kondisi pribadi yang tidak boleh dan tidak layak diketahui pihak lain.